Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang rajin dan hebat. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan semangat. Masih semangat ya belajar di rumahnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ ada beberapa gambar binatang ya. Ada gambar burung, ada binatang apa lagi? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada kerbau, ada juga kelinci. Nah, hewan-hewan tersebut kita akan pelajari pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan hewan. Pernahkah anak-anak melihat ayam bertelur atau kambing melahirkan? Nah, ayam, kambing, dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Yang pertama, yaitu pertumbuhan ayam. Coba perhatikan gambar urutan atau fase perubahan pertumbuhan ayam. Ayam itu pertumbuhannya atau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi pertumbuhannya itu dimulai dari telur. Nah, setelah ayam itu bertelur, kemudian telurnya ini dierami oleh induknya ini selama kira-kira 21 hari. Nah, nanti kemudian menetas. Telur tadi menetas dan keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa nanti akan menghasilkan telur kembali. Begitu seterusnya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, anak ayam sampai ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ayam berarti mengalami pertumbuhan. Perubahan bentuknya ya berbeda ya. Ini bulunya halus, ini bertambah besar, bulunya berbeda. Pertumbuhan hewan selanjutnya. Apakah ada hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam tadi? Ya, tadi ciri-ciri ayam apa kira-kira? Nah, ada yang memiliki ciri yang sama? Ya, di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan yang memiliki persamaan ciri. Misalnya tadi ayam. Ayam ini memiliki ciri yang sama dengan bebek, burung, dan angsa. Nah, ayam, bebek, burung, dan angsa ini disebut dengan hewan unggas. Ayam dan bebek. Nah, ini kita akan pelajari ciri-ciri ayam dan bebek. Persamaan cirinya yaitu ayam dan bebek tadi sama-sama berkembang biak dengan bertelur. Kemudian berkaki dua, memiliki kaki dua. Kemudian memiliki sayap. Dan keempat memiliki bulu. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya paruh ayamnya itu lancip. Nah, lancip ini untuk memakan biji-bijian ya paruhnya. Kemudian paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip. Gunanya untuk apa? Untuk mencari makanan di lumpur ya, tidak lancip ya. Kemudian yang kedua, kaki bebek terdapat selaput. Kaki ayam memiliki cakar. Nah, kaki bebek memiliki selaput atau terdapat selaput ini gunanya untuk memudahkan dia berjalan di lumpur ketika mencari makanan. Kemudian kaki ayam ini memiliki cakar. Ini juga memudahkan untuk mencari makanan ya, untuk mengorek-orek tanah.
Selanjutnya pertumbuhan kucing. Perhatikan gambar kucing ini ya, ada kucing dewasa dengan anak-anaknya. Kira-kira kucing ini berkembang biak dengan cara apa ya anak-anak ya? Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan ayam ya, kalau ayam bertelur, nah kucing ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ini ditumbuhi dengan bulu atau rambut halus. Kucing bernafas dengan paru-paru. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak ayam yang dilahirkan oleh, pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing yang dilahirkan oleh kucing dewasa. Kemudian kucing tadi tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, ini perubahan bentuknya berbeda ya. Anak kucing lebih kecil, kemudian ketika dia tumbuh, nah dia tumbuh besar menjadi kucing dewasa, ini lebih besar. Hewan apa saja yang memiliki ciri yang sama dengan kucing? Ayo, binatang apa? Ada kuda. Selanjutnya, kambing dan sapi. Apa ya cirinya yang sama ya? Kuda, sapi, kambing memiliki ciri yang sama dengan kucing, yaitu ketiga hewan tersebut sama-sama berkembang biak dengan cara melahirkan, sama-sama melahirkan. Kulit tubuh mereka juga sama ditumbuhi rambut halus ya, sama dengan kucing ya, mereka juga ditumbuhi rambut halus atau bulu. Mereka juga mengalami pertumbuhan dari anak yang mereka lahirkan menjadi hewan dewasa. Jadi misalnya kuda ini melahirkan ada anak kuda. Nah, anak kuda ini ketika diberi makan, diberi minum dan dirawat, dia berkembang tumbuh menjadi hewan dewasa atau kuda dewasa. Kemudian nanti kuda dewasa melahirkan. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar pertumbuhan ikan. Perhatikan gambar daur hidup ikan ini ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu, beda dengan ayam ya. Kalau ayam mungkin telurnya hanya sampai 10, sekitar 10 sampai berapa itu ya. Kalau ikan berbeda, ikan ini bertelurnya sampai ribuan ya dalam sekali waktu. Kemudian telur tadi menetas menjadi larva. Nah, larva ini tumbuh menjadi ikan kecil. Nah, ini telurnya ini menetas jadi larva atau binatang yang kecil ya dari telur ya. Kemudian tadi tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil ini dia makan jentik-jentik dan sebagainya. Kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan dewasa ini nanti juga akan bertelur lagi. Ikan bernafas dengan insang. Insang ini digunakan untuk bernafas di dalam air. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya ini ya, berenang di air menggunakan sirip. Selanjutnya, daur hidup kupu-kupu. Coba perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut. Nah, ini kupu-kupu dewasa. Kemudian kupu-kupu dewasa ini bertelur. Bertelurnya di mana? Di daun. Nah, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu yang ada di daun ini menetas menjadi ulat. Ulat kemudian memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompongnya. Ini makan ya, kemudian menjadi besar, kemudian dia nyari tempat untuk berdiam diri membentuk kepompong. Ini kepompongnya. Setelah itu, ini tidak makan selama menjadi kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat berubah. Nah, ini keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu. Nah, ini kemudian kupu-kupu bertelur, kebetulan menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Sering anak-anak menyanyikan lagunya toh, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Itu daur hidup kupu-kupu.
Selanjutnya, daur hidup katak. Nah, ini katak dewasa. Katak dewasa ini berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan katak dimulai dari telur. Nah, telur ini ada di air, katak bertelurnya di air. Ya, banyak ya telur katak seperti telur ikan banyak. Dalam sekali waktu dia bisa bertelur banyak. Kemudian telur tadi kemudian menetas, telur kataknya menetas menjadi berudu ya. Ini berudunya tidak ada kaki ya, ini berudu berekor. Nah, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nih katak muda punya kaki, tapi berekor. Katak muda ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa nanti bertelur lagi, menjadi berudu, menjadi katak muda, dan seterusnya. Itu disebut daur hidup katak. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nah, ini nyamuk ya. Nyamuk ini berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air ya. Jadi nyamuk itu bertelur di air. Kemudian ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik nyamuk. Ini jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk ini kemudian dia makan ya, makan apa ya namanya lumut-lumut yang ada di bak mandi misalnya di air itu, kemudian dia tumbuh menjadi apa? Berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini kalau di kupu-kupu sama artinya dengan kepompong. Nah, ini menjadi pupa. Nah, ini tidak makan ya. Kemudian dia nanti akan berubah menjadi nyamuk muda. Nyamuk muda kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk tidak hidup di air lagi. Ya, ketika jadi telur, jentik, pupa ini mereka ada di air. Tapi ketika jadi nyamuk dewasa, nyamuk tidak hidup di air, melainkan akan hidup di daratan, terbang dia. Terbang mencari genangan air lagi untuk berkembang biak, untuk bertelur lagi. Nah, tadi hati-hati ya, nyamuk ini berbahaya. Kenapa? Ada beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan, seperti demam berdarah dan malaria. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Maka kita harus hati-hati jika ada genangan air. Genangan air dapat dibersihkan dengan cara membersihkan lingkungan dengan menutup semua genangan air atau dibuang airnya ya, yang air yang menggenang di tempat-tempat itu dibuang, terutama jika terlihat ada jentik-jentiknya itu biar hilang ya, dibuang. Kemudian serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangan nyamuk, tidak nanti kalau musim hujan tidak menjadi genangan air, tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Tadi contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Ada faktor internal, dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam tubuh hewan itu sendiri, meliputi 1. Genetik atau keturunan dari induknya. 2. Hormon dalam tubuh hewan tersebut. Nah, itu ada 2 faktor ya dari tubuh hewan tersebut. Kemudian faktor eksternal itu yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan tersebut, yaitu meliputi makanan dan minuman. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu faktornya makanan dan minuman. Kalau makanannya itu rutin, teratur, banyak, maka dia cepat tumbuh, pertumbuhannya akan baik. Kemudian aktivitas tubuh, suhu udara ini juga mempengaruhi oksigen dan sinar matahari. Nah, itu tadi anak-anak pertumbuhan hewan, beberapa hewan yang telah Bariyati sampaikan. Silakan anak amati lingkungan sekitar, pertumbuhan hewan apa saja yang ada di bagaimana pertumbuhan hewan dan perkembangan hewan di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, sekian. Terima kasih.
Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.